Lighting set, audio, cam roll, and action. Selamat datang di Solo Grisel 2021. Di sini Anda bisa dapatkan harga termurah se-Indonesia. Caranya cukup dengan belanja sebanyak-banyaknya. Mau diskon gede-gedean? Tinggal pilih barang di gadget kalian. Selesaikan pembayaran, kamu bisa langsung pakai produknya. Bikin nagih tuh diskon. Kumpulin poin sambil arisan. Sambil lari di tempat, asal nggak lari dari kenyataan ya. Sambil nyantai di pinggir kolam. Sambil prospekin calon gebetan. Sambil berangkat kerja. Atau kamu sedang dalam perjalanan. Diskon dan poin bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja. Pembayaran bisa dibayar pakai QRIS. Beli jeruk, scan barcode. Penginapan, scan barcode. Tiket kereta api, scan barcode. Tempat wisata, scan barcode. Atau kulineran, cukup dengan scan barcode. Gak perlu repot. Dapatkan diskon, kumpulkan poin, dan menangkan hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel YouTube Adi TV. Kali ini kita akan melakukan kegiatan podcast lagi dengan pokok bahasan yaitu Adipati QRIS. Dan di sebelah saya sudah datang yaitu beliau Bapak Nugroho Joko Prastowo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Selamat sore, teman. Oke. Nah, seiringnya berjalan waktu, kalian bisa melihat bahwa perkembangan teknologi itu semakin canggih, bahkan bisnis. Banyak para pelaku bisnis itu tidak bisa beradaptasi. Akibatnya yaitu jatuh, terus terdistribusi dan lain-lain. Contohnya yaitu seperti koran sekarang kita dulu baca zaman old dengan menggunakan media digital, terus taksi sekarang digantikan dengan taksi online, dan bahkan seperti objek pangkalan sekarang digantikan Gojek. Nah, namun juga banyak kita menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu transformasi sejenis tema cashless atau biasa disebut dengan pembayaran non tunai. Nah, saat ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Nugroho Joko Prastowo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, dan mudah-mudahan semua sehat. Amin. Ngomong-ngomong ini Bapak panggilannya apa ya? Saya dipanggil Nugroho nengok, dipanggil Joko juga nengok. Jadi monggo mau Nugroho mau Joko, kita nengok. Oke, lebih gampangnya saya panggil Pak Joko aja gitu ya? Kayaknya kalau di Solo ini Joko lebih terkenal. Oke. Persaudaraan Joko-Joko se-Indonesia banyak di sini anggotanya. Berarti saya panggil Pak Joko aja gitu ya? Boleh, monggo. Nah, beberapa waktu lalu kan Pak Joko, Bank Indonesia Solo kan telah memperkenalkan program Adipati QRIS atau yang disebut dengan akselerasi digitalisasi pembayaran terkini menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard. Betul ya Bapak? Betul. Nah, kemarin juga sudah dibahas ya Pak di channel YouTube ini ya, KDTV. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Kita kan tahu Bapak Joko selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo beberapa tahun sudah meluncurkan program Adipati QRIS. Nah, bisa dijelaskan sedikit Bapak program Adipati QRIS ini apa? Dan kemarin kan sudah launching, bagaimana perkembangannya gitu Bapak? Oh iya, jadi sebenarnya Adipati itu singkatan dari akselerasi digitalisasi pembayaran terkini. Nah, ini percepatan sebagai bagian untuk menyukseskan Solo Great Sale 2021 di bulan Oktober ini. Tapi sebenarnya implementasi pembayaran non tunai menggunakan QRIS, ada yang bilang tadi QRIS, ada QRIS. Nah, tapi sami mawon, artinya Quick Response Code Indonesian Standard, itu bukan hanya selama Adipati saja. Jadi sudah dilakukan sejak tahun 2019. Karena QRIS ini di launching 17 Agustus 2019, pas kemerdekaan. Jadi sudah dimulai diperkenalkan dan diimplementasikan. Nah, baru memang saat adanya pandemi itu, penggunaan QRIS ini mengalami percepatan. Kenapa percepatan? Karena fakta membuktikan
bagi usaha UMKM yang tidak melengkapi dirinya dengan digitalisasi, jualannya online, melalui e-commerce, ataupun juga melalui medsos, dan juga artinya kalau penjualannya online, pembayarannya kan nggak tunai lagi. Harus bisa ditransfer, harus menggunakan KRIS tadi, quick response gitu kan. Nah itu ketinggalan. Bahkan banyak yang belum tikar tadi bangkrut. Gitu. Karena kalau nungguin counter saja, nggak ada yang datang lagi, wong pergerakan masyarakat itu dibatasi dengan PSBB, dengan PPKM. Nah, itu mengalami peningkatan di masa pandemi gitu karena memang menjadi solusi saat adanya pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat. Nah, kemudian ini kan Kadin Solo bersama Pemkot Solo dan kemudian kami support dari Bank Indonesia kan akan menggelar Solo Great Sale 2021 di bulan Oktober ini, yang ini merupakan SGS pertama yang diselenggarakan di masa pandemi. Nah, saya sampaikan bahwa tahun lalu, tahun 2020, meski pandemi sudah datang, tapi SGS-nya 1 bulan sebelum pandemi datang. Jadi masih bisa offline, masih bisa bazar, masih bisa ngadain pameran, masih bisa semuanya kegiatan di mall, di pasar. Dalam kondisi pandemi sih kan nggak bisa. Maka harus beralih kepada tadi online. Dan juga pembayaran non tunai. Nah, biar masyarakat semakin terbiasa dan juga masyarakat tahu bahwa akan ada event besar, makanya di bulan September itu kita kampanyekan Adipati KRIS, gitu kan, akselerasi digitalisasi pembayaran terkini menggunakan KRIS, gitu kan. Dan ini dilaksanakannya tadi kampanyenya series, nah, kan gitu. Kemarin kan 3 kali tuh. Yang pertama itu di pasar tradisional, dipusatkan di pasar gede. Seminggu berikutnya ke pasar modern, ya kan, dan juga hotel restoran itu di Solo Paragon Mall. Berikutnya kepada pelaku UMKM, asosiasi UMKM yang dipusatkan di Kampung Batik Laweyan. Jadi ini semua sebagai bentuk kampanye supaya sama-sama menyukseskan Solo Great Sale 2021 sebagai upaya untuk tadi akselerasi pemulihan ekonomi yang kemarin terdampak karena direm oleh PPKM darurat dan PPKM level 4 itu. Nah, sekarang harus semangat supaya genjot lagi, naik lagi gitu loh. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Oke. Dan biasanya Pak, untuk sektor-sektor nih, apa saja kemarin yang digarap untuk kepada Adipati KRIS ini? Ya, sebenarnya tadi sampaikan ada tiga segmen. Kalau sektor ekonominya, semua sektor ekonomi kan misalnya pedagang itu ya ada yang menjual produk-produk pertanian, buah-buahan, beras dan sebagainya. Ada juga yang produk industri manufaktur. Karena kemarin pengolahan ya kan ada Mas Wali kan kemarin beli arit. Ya itu kan produk manufaktur. Gitu kan. Tapi segmennya kita lakukan di segmen yang pasar tradisional, di segmen pasar modern. Jadi mau yang tradisional maupun yang modern semuanya dilingkupi, semua dirangkul gitu kan. Dan juga pelaku besar yang jualan di mall maupun juga pelaku UMKM yang di luar mall karena punya asosiasi kayak Kampung Batik Kauman, Kampung Batik Laweyan, semua kita rangkul. Jadi ini guyup rukun, gotong royong semuanya nyengkuyung Solo Great Sale supaya ekonomi ini ndang Bali, ndang meningkat lagi gitu. Setelah kemarin sempat direm karena semua orang nggak bisa beraktivitas karena PPKM gitu kan. Oke. Nah, untuk stakeholder ini Pak, mana saja tuh yang digandeng Bank Indonesia gitu Pak dalam melakukan mengamankan program ini tersebut? Ya semua gitu, semua pihak karena tadi harus gotong royong itu sebanyak mungkin semakin bagus. Contohnya gini, pasar tradisional, pasar modern itu semuanya kan di bawah Dinas Perdagangan, di bawah Pemkot. Yaitu kita ajak sebagai istilahnya pihak yang menaungi tadi pasar perdagangan gitu kan. Nah terus kemudian mall kan juga ada asosiasinya, ada asosiasi pusat perdagangannya itu itu sama Hipindo atau ada itu, pokoknya ada asosiasi
pusat perbelanjaan itu juga kita ajak. Terus kemudian tadi misalnya hotel dan restoran, PHRI-nya kita ajak. Jadi semua pihak gitu. Bahkan kalau tadi asosiasi di Kampung Batik Lawean, Kampung Batik Kauman, ya kita ajak semuanya. Jadi tidak membatasi pada beberapa pihak saja, tapi semua pihak sebanyak mungkin itu yang kita rangkul, kita ajak nyengkuyung pemulihan ekonomi melalui SGS gitu kan. Betul. Jadi untuk target Pak, jadi apa yang ingin diraih program Adipati QRIS ini? Ya sebenarnya targetnya ini dengan Adipati QRIS itu masyarakat yang belum tahu menjadi tahu. Karena kan dengan adanya kegiatan kampanye ini kan berarti kan semuanya jadi mendengar, kalau semua melihat gitu kan. Karena banyak pihak ini mempromosikan penggunaan QRIS gitu kan. Mas Wali sendiri juga di IG-nya, di dalam TikTok-nya juga menggunakan QRIS. Saya juga di dalam IG saya maupun Facebook saya juga kampanye penggunaan QRIS. Bank Indonesia sendiri semuanya. Jadi semuanya menjadi tahu. Nah, kalau tahu nanti kan ini digunakan sebagai alternatif transaksi yang tidak harus datang menggunakan tunai, tapi bisa dari rumah karena online dibayarnya menggunakan non tunai. Salah satunya menggunakan QRIS. Kalau begini, maka nanti meski SGS ini dibatasin karena kan masih PPKM level 2 nih sekarang kan. Kalau dulu ada bazar yang rame-rame, sekarang belum boleh. Dulu yang masuk mall itu tanpa batas, sekarang dibatasin. Sehingga pasti pengunjungnya tidak sebanyak dulu. Tapi target transaksinya diharapkan tidak turun, bahkan meningkat dibandingkan tahun lalu. Meski sekarang pandemi. Jadi harapannya ini targetnya bisa menopang transaksi pemulihan ini di bulan Oktober ini bisa lebih tinggi dari tahun lalu gitu loh. Harapannya seperti itu targetnya gitu. Betul. Nah, kan launching program Adipati kan sudah di launching Pak. Bagaimana tuh respons para pelaku bisnis? Apa mungkin ini gimana ya Pak, kok agak susah ini? Ya, ini kan masalah teknologi itu masalah budaya. Iya, betul. Kalau anak muda saya nggak khawatir, pasti gampang pakai QRIS ini gitu kan. Kalau yang modern pasti gampang gitu. Di mall-mall saya nggak terlalu khawatir. Memang yang mengalami cukup kendala itu ketika di pasar tradisional. Karena yang berjualan di pasar tradisional itu sangat variatif. Yang belanja pun lebih variatif. Dari yang tadi misalnya kelas bawah sampai kelas atas. Dari yang pendidikannya rendah sampai pendidikannya tinggi. Jadi dari yang umurnya muda sampai umurnya sepuh. Nah itu kan berbeda-beda. Memang yang sepuh, yang tadi pendidikannya juga tidak tinggi, tidak biasa dengan teknologi, ini memang agak sulit, ada kendalanya, harus dibiasakan, harus diajarin gitu kan. Itu. Nah, tapi kita harus mulai, tidak boleh istilahnya menyerah. Nah, jadi dimulai dari yang muda, dimulai dari yang sudah mengenal teknologi, kemudian kita dorong juga dengan yang tadi kelompok-kelompok yang memang mengalami kendala untuk pemanfaatan teknologi. Tapi setelah tahu ternyata mudah toh gitu kan, gampang gitu kan. Jadi karena belum tahu dan belum biasa aja. Setelah nyoba sekali dua kali gampang gitu. Malah ketagihan jadi tuman dia pengen transaksi pakai itu gitu. Soalnya kan nggak usah pakai kembalian keuangan gitu kan, kembali uang gitu kan. Iya, itu makanya kemarin itu kenapa pandemi itu justru meningkat penggunaan cashless ini, karena tadi tidak perlu tukarkan duit, ada pengembalian, aman, jadinya tidak ada rantai penularan COVID gitu kan. Itu kelebihannya, tidak ada resiko uang palsu gitu kan, karena langsung masuk rekening gitu. Jadi banyak keuntungannya dengan menggunakan pembayaran non tunai secara digital dengan QRIS ini gitu. Jadi untuk kesulitan Pak, untuk kesulitan ataupun keluhan para pelaku bisnis untuk menggunakan QRIS ini atau QRIS, apakah mungkin tadi yang dijelaskan Bapak karena para pelaku yang lebih tua itu ya, para usaha pelaku yang senior tadi lah gitu. Senior itu karena belum terbiasa. Tapi ini pandemi ini luar biasa, mengajarkan semuanya belajar teknologi. Yang sekolah, anak playgroup pun sekarang udah pakai Zoom. Dia walaupun diajarin orang tuanya, yang SD pakai Zoom, akhirnya terbiasa kan online virtual. Nah, yang pedagang pun yang
jualan soto, jualan ya warung-warung kecil, sekarang itu sudah biasa dengan e-commerce. Ya kita sebut misalnya sudah gabung dengan GoFood, sudah gabung dengan Shopee Food, sudah gabung dengan GrabFood. Ya kan luar biasa itu. Akhirnya terbiasa juga gitu. Dan mereka untung karena omsetnya naik gitu kan. Inilah gitu. Dan kita biasakan. Biasakan aja gitu. Iya, Pak. kita biasakan. Mau nggak mau harus bisa beradaptasi gitu kan. Harus Kalau nggak- beradaptasi. Kalau nggak tadi gitu. Iya betul. Nah, contoh kan tadi Mas David sebut Gojek yang tadinya mangkal diam aja di satu tempat, sekarang sudah pakai aplikasi. Kalau pakai aplikasi ada pesanan jarak jauh pun ketangkep. Iya. Oh, ada yang butuh jasa saya. Yang nungguin nggak dapat, pasti ketinggalan. Iya. betul. Yang nggak pakai teknologi pasti ketinggalan dan dilindas. Ya akhirnya tadi kolaps. Gitu iya, kan. betul. Nah, makanya harus adaptasi, harus menggunakan, dan nanti ke depan ini akan menjadi kebutuhan, menjadi gaya hidup. Gitu. Sekarang misalnya Mas David saya tanya, kalau dulu kalau transaksi keuangan itu harus ke bank. Iya betul. Sekarang berapa kali ke bank? 1 bulan 1 kali, mungkin malah 2 bulan sekali ya. Ya, Mas, artinya itu karena sudah selesai Iya. semuanya dengan ya, digital. Nah, Betul. itu tandanya, itu terbiasa akhirnya. Toh selesai juga semua transaksi tadi. Sama seperti belanja juga, pembayaran juga gitu kan. Jadi nanti semakin dimanjakan oleh teknologi, jadi gaya hidup yang nggak ikut out. Tapi saatnya kan gini Pak, biasanya saya pernah dengar nih, kebanyakan orang yang udah tahu nih sistem digitalisasi, tapi dia nggak mau belajar, dan dia harusnya, aduh saya nggak bisa nih, gimana, saya bingung gimana ini. Jadi, Itu ciri-ciri orang yang nggak mau maju. Nah, Jadi betul. orang yang mau maju seperti itu, Nah, nggak itu mau cara- mencoba, nggak mau belajar. itu cara mengajarkan gimana Pak? Ya nanti kalau dagangannya nggak laku, sementara teman-teman yang Nah. beralih kepada online dan non tunai pembayarannya ini laku, pasti marry. Betul Yang marry sekali. pasti gitu, Nah. iya aku melu gitu kan, pasti akan begitu gitu kan. Tapi kadang-kadang ya kalau belum terbukti bahwa menggunakan ini menguntungkan, kadang susah juga untuk mempengaruhi. Maka sekarang ketika terbukti, ketika pandemi ini yang nggak online itu nggak laku, yang online walaupun mungkin tidak banyak tapi masih bisa bertahan gitu kan, itu kan satu bukti nyata bahwa beralih kepada digitalisasi ini adalah solusi di masa pandemi. Yang ke depan ini menjadi biasa dan kemudian menjadi gaya hidupnya, gaya hidup digital gitu. Mau nggak mau semuanya harus diselesaikan dengan digital. Betul Seperti sekali. itu. Tapi kadang banyak orang itu Pak, biasanya kok daftarnya sulit ya, ini gimana ya, kok ada verifikasi kayak gini. Itu kadang orang bingung, aduh harus gimana ya ini. Jadi gimana ya Pak itu? Ya sebenarnya itu masalah tadi ketidaktahuan. Tidak tahu aja ya, Bahwasanya verifikasi kan sebenarnya adalah unsur pengaman. unsur pengaman. Jadi unsur pengamannya itu kan ada verifikasi, ada PIN gitu kan. Karena ini tadi, ini menjadi aset kita. Ini pengganti dompet kita itu ini. Handphone ini gitu kan. Duit kita sekarang udah di sini, udah langsung bisa transfer. Pakai handphone sudah bisa belanja. Nggak pakai dompet lagi gitu. Jadi sekarang kalau mau traktir nggak ada tuh pura-pura ngambil dompet Segini aja nyangkut lah gitu. gitu. Sekarang yang Langsung. penting handphonenya ada, Ya. harus bisa bayar Oke, gitu siap. kan. Gitu. Sangat luar biasa sekali ya Pak, untuk apa ya, kayak mau nggak mau sih emang harus bisa beradaptasi, soalnya kan pandemi ini. Iya. Pandemi emang luar biasa sekali ya Pak. Dan kita belum tahu kapan ujungnya. Iya betul sekali. Belum tahu. Kita berdoa nggak ada gelombang 3 dan seterusnya. Tapi kita harus bersiap-siap, Siap. gitu kan, sambil tadi mempersiapkan diri supaya tadi hidup tetap berjalan, ekonomi tetap berputar, gitu kan, sehingga kita semuanya dapat bertahan dalam segala kondisi, kan. Betul sekali. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, closing statement. Oke. Harapan Bapak nih untuk program Adipati Kris ini tersebut bagaimana Pak ke depannya? Ya, kami di Bank Indonesia Solo ini berharap gitu kan, setelah semua menyengkuyung untuk digitalisasi pembayaran ini, nah, yang Oktober ini wabil khusus untuk mendukung SGS ini, semakin membuat masyarakat Solo dan sekitarnya ini menjadi terbiasa dengan non tunai, terbiasa dengan berjualan secara online, dan ini nanti dapat menggerakkan ekonominya pulih gitu kan, tapi masyarakatnya tetap sehat gitu kan, sehingga antara gas dan rem kesehatan dan ekonomi itu sinkron,
Jangan sampai ekonominya sudah digas, tapi kesehatannya direm karena penularan COVID. Nah, dengan menggunakan digital ini kan membantu untuk memutus rantai penularan COVID sehingga kesehatannya tetap kondusif, mendukung aktivitas ekonomi, pemulihan ekonomi menjadi terus berjalan, bisa continuous sampai kita betul-betul pulih lagi. Gitu kan, masyarakat sekarang yang tadinya nyari pendapatan susah jadi mudah lagi, yang sekarang berhenti bekerja bisa bekerja lagi. Jadi seperti itu harapannya. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak untuk sama-sama. Datangnya podcast ini di channel YouTube Kadin TV. Semoga para pemirsa atau penonton YouTube, semoga ini bermanfaat buat kalian yang mau nggak mau harus bisa beradaptasi, karena gimana ya, sistem digitalisasi sekarang udah emang sangat need gitu, very very need. Jadi ini bisa dibuat apa ya, istilahnya buat pembahasan diri sendiri aja untuk agar nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Sekian permisa untuk podcast kali ini. Jangan lupa di subscribe channel Kadin TV, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Anda bisa dapatkan harga termurah se-Indonesia. Caranya cukup dengan belanja sebanyak-banyaknya. Mau diskon gede-gedean? Tinggal pilih barang di gadget kalian. Selesaikan pembayaran, kamu bisa langsung pakai produknya. Bikin nagih tuh diskon. Kumpulin poin sambil arisan. Sambil lari di tempat, asal nggak lari dari kenyataan ya. Sambil nyantai di pinggir kolam, sambil prospekin calon gebetan, sambil berangkat kerja, atau kamu sedang dalam perjalanan. Diskon dan poin bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja. Pembayaran bisa dibayar pakai QRIS. Beli jeruk, scan barcode. Penginapan, scan barcode. Tiket kereta api, scan barcode. Tempat wisata, scan barcode, atau kulineran cukup dengan scan barcode. Gak perlu repot. Dapatkan diskon, kumpulkan poin, dan menangkan hadiahnya.